Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi Rubik Tech Talk kali ini yang akan saya bahas tentang bahaya terhadap serangan malware Emotet. Nah, Anda bisa baca di rumahweb.com di sini. Di Emotet adalah malware jenis Trojan yang bertujuan untuk menyerang keamanan bank di sini. Jadi Emotet ini digunakan untuk tujuan khususnya adalah ke ranah bank. Emotet biasanya dimanfaatkan untuk melakukan dropper atau download data informasi bank target. Jadi emotet semakin berkembang dan menjadi salah satu malware yang sangat destruktif sehingga mempengaruhi kegiatan pemerintah, aktivitas lokal, bisnis private maupun BUMN. Nah, tujuan prioritas dari emotet ini dikembangkan adalah untuk melakukan spoofing dan atau scamming ke email target. Nanti connect dengan kalau emotenya sekarang ini nggak cuma nyari data itu sampai ke BTC dan sebagainya atau Bitcoin dan sebagainya. Nah, emotet sangat sering ditemukan menyerang email yang disetting di aplikasi mail client terutama di Microsoft Outlook. Jadi sampai saat jurnal ini dipublish tidak ada 5 metode penyebaran malware emotet tersebut. Ya, itu antara lainnya bisa dari NetPass di sini ya, dari melalui aplikasi NetPass, terus dari Outlook Scraper, terus ada web browser pass view-nya. Ini biasanya tools pemulihan kata sandi yang menangkap kata sandi yang disimpan oleh Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, dan lain sebagainya untuk meneruskan ke modul pemecahan kredensial akses kurang lebih seperti brute force. Jadi kalau kita lihat di sini di Windows kan ada namanya credential manager. Nah, Anda teman-teman juga bisa bisa cek ya di sini ya. Ini ada passwordnya juga. Anda harus cek juga. Terus membaca kredensial dari file yang bisa melakukan proses ekstrak otomatis. Nah, skemanya seperti ini ya, penyebaran dari emotet ini. Anda bisa lihat nanti di Segur NK Informatika. Di sini juga dibahas tentang emotet. Ini bisa langsung Anda cek. Kalau ada link URL, Anda bisa cek di Virus Total atau kalau ada file juga pakai Virus Total itu juga bisa. Terus pencegahannya tentang email spoofing ya, sebelum saya bahas di skema ini. Jadi cara mencegahnya gini, melalui dari rumah web ini ya. Email spoofing adalah pemalsuan pada bagian header email sehingga email yang dikirim seolah-olah dikirimkan dari email yang valid. Nah, email spoofing ini umumnya digunakan untuk aktivitas spam, phishing, atau fraud. Nah, jadi teman-teman biasanya kan paling banyak ketipu tuh di akun-akun game ya, biasanya kayak gitu ya. Jadi kena phishing dan sebagainya. Nah, biasanya email spoof ini akan meminta hal yang bersifat rahasia di sini ya. Misalnya Anda disuruh login untuk memasukkan username dan password. Selain itu, pada email spoofing juga bisa berisi link yang digunakan untuk phishing. Berikut adalah salah satu contoh dari email spoofing tadi. Jadi ini contohnya ya. Spamnya webmaster bla bla bla. Hai, thank you bla bla bla. Ini kan ada kayak gini. Ini Anda cari di internet sudah banyak sekali contoh-contoh email spoofing. Nah, bagaimana kerja dari emotetnya tadi? Kalau kita bisa melihat dari sini ada sambalnya disable atau SMB disable. Ada 1, 2, 3, 4, di mana satu adalah infection dari file tadi, dokumen tadi sudah terinfeksi atau invoice or shipment, spam email with malicious attachment or link. Jadi sekalian saya mengingatkan di kampus saya di Universitas Amikom dan beberapa jajaran pemerintah yang sekarang menggunakan webinar ya. Kalau attachment file PDF, mohon maaf ini file PDF-nya teridentifikasi malware di situ. Jadi kalau bisa di scan dulu deh. Boleh di komputer si pembuat dokumennya. Apakah ada malware di situ atau tidak? Ini contohnya ya. User open document with malicious macros. Jadi ada PDF dan ada dokumen. Dari malware tadi dia akan mendownload emotet malware tadi. Nah, nanti akan
Sebarkan di sini emotet create registry auto start key dan inject itself into running process. Jadi akan membuat proses registry atau regedit. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada regedit, dia langsung menuliskan ada di registry editor di sini, dan dia akan menjalankan di load startup. Terus ada namanya instructor base passwordnya. Setelah ini jalan di running server, dia akan meminta requestnya, loop areanya, atau looping atau request baliknya. Emotet report new infection to C2 servernya, dan dia akan menerima instruksinya. Baru masuk ke dalam network propagationnya, bisa dari web browser path view-nya, dari Outlook scraper-nya, atau dari credential dari sampai tadi, dan email pass view. Ini yang berbahaya. Makanya ada kasus yang sekarang ini tentang kemarin ya, yang baru saja terjadi. Sebut saja Bank X telah tercuri datanya dan diekspos di lagi-lagi di Rapid Forum. Nah, itu bisa orang di dalamnya, bisa ada pilotnya seperti ini. Bisa jadi seorang attackernya itu mahir banget sehingga dia menyerang dari luar, bisa ngambil collect database-nya. Karena kalau kita melihat data tersebut kan, data aplikasinya kan dibagi, dicacah jadi beberapa bagian nih. Ada website, ada aplikasi desktop atau standalone di sana, di komputer lokalnya sana. Kalau data itu tersimpan di lokal dan tidak tercloudkan, kan serangannya harus dari internal. Logikanya kan ke arah sana. Tapi kalau misalnya data itu digunakan semuanya, berarti kan orang harus melakukan privilege. Kalau saya lebih cenderung ke arah sini, jadi ya, dia ngirim ke si salah satu email tadi, ya kan bisa dicari ya nama-namanya itu, siapa karyawannya, dicari emailnya, terus dikirimin email spoofing tadi. Nah, ini berbahaya juga. Jadi kembali lagi, kesadaran tingkat security itu penting banget. Jadi jangan disepelein ya di sini ya. Jangan sampai kecurian lagi seperti kasus-kasus kemarin. Nah, dari attack flow-nya kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Ini phishing email. Jadi dia mengirim password yang terproteksi. Terus ada makro dia dibuka atau enable Word document launch PowerShell di sini ya. Dari PowerShell command download emotet di sini, ada emotet split literally, ada download more malware di sini, dan ada emotet module deploy. Di sini dia merequest ke Samba atau Eternal Blue atau Brute Force dengan WiFi Brute Force. Dan ini rangkaian adalah Trickbot Banking Malware, Ryuk, dan Mimikatz. Ini yang paling banyak Ryuk ya. Ryuk itu seperti apa nanti saya bahaskan tentang materi teorinya seperti apa. Terus Trickbot Banking Malware seperti apa nanti juga akan saya bahaskan juga. Mimikatz-nya seperti apa nanti akan saya bahas juga di sini. Dan dari emotet module di sini deploynya dari Outlook Contact Harvester, dari C2 Traffic Proxy, terus ada network password brute force. Baru masuk ke threat hijacking di sini. Ini ada attack flow-nya. Gambaran tipe penyerangannya seperti ini. Nah, dipahami juga. Ini termasuk juga kalau kita mau melakukan proses identifikasi, harus melihat juga bagaimana sih pola-pola penyerangannya. Bagaimana tipikal penyerangan dari emotet si malware tadi. Lebih gampang untuk atau lebih mudah untuk mempelajarinya seperti itu. Terus di Badan Siber dan Sandi Negara, emotet juga bisa bekerja pada WiFi public. Ini emotet mula-mula menyebar melalui email spam. Namun baru-baru ini pada emotet versi teranyar juga memiliki kapabilitas untuk menyebar melalui jaringan WiFi. Ini ada perangkat yang terinfeksi emotet, dia terkoneksi ke jaringan public WiFi, sehingga dia nyebar akhirnya ke klien-klien yang lainnya. Ini juga sangat berbahaya sekali. Oke, mungkin itu cara tentang bahayanya tentang emotet atau malware emotet. Jadi tetap waspada karena kita sekarang melakukan proses daring ya. Sangat berbahaya tentang emotet ini, tentang pilot ini. Setidaknya kita paham bagaimana dia menyerangnya, dan kita bisa lebih mawas diri atau jaga diri dengan baik di situ. Oke. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.